pengadilan. Lagi-lagi keberingasan oknum debt collector yang mengaku dari sebuah perusahaan finance di Semarang memakan korban. Kali ini mobil milik Bobby, warga Pedurungan, Semarang, diambil secara paksa oleh oknum debt collector karena telat membayar cicilan. Jadi tidak dapat surat panggilan, tidak dapat surat peringatan. Waktu saya naik terus tiba-tiba di depan kelurahan Pedurungan itu langsung ditikung. Berapa orang itu, Pak? Di lokasi mungkin sekitar 15 orang, 2 mobil. Itu mengakunya dari yang mana, Pak? Waktu itu tidak mengaku, tapi saya langsung digiring ke sini untuk merunginya di sini. Cuma masing-masingnya itu saya tidak kenal juga sih. Disuruh ke sini itu disuruh ngapain, Pak? Maksudnya disuruh pelunasan. Suruh pelunasan. Nah, cuma pada kenyataannya saya kan minta negosiasi secara kekeluargaan. Kan pada prinsipnya saya kan tetap tanggung jawab pada mobil kredit beserta pelunasannya. Namun kenyataan yang terjadi, saya tidak dikasih kesempatan, saya malah justru disekap. Itu unit atas nama siapa? Gimana? Unitnya atas nama siapa? Saya sendiri. Saya sendiri ya. Toh saya Saat ini unitnya gimana, Pak? sudah dibawa sama Adira. Tidak. Nah, proses penyerahannya ada unsur pemaksaan. Saya disekap di dalam ruangan. Adira apa debt collector, Pak? Nyatanya sampai Adira. Jadi mau debt collector apapun di bawah naungan Adira. Ya, jadi Adira mengelola debt collector itu. Terus saat ini yang masih dipegang sama Bapak? Kunci SNK sudah itu toh. SMK atas nama Bapak sendiri ya? Iya. Peristiwa yang terjadi di depan kantor Kelurahan Pedurungan pada Senin 11 April 2022 tersebut menjadikan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Merasa menjadi korban perampasan oleh oknum debt collector yang berjumlah lebih dari 10 orang, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pedurungan pada Senin malam. Saat ini memang keberadaan debt collector di jalanan menjadikan momok yang menakutkan bagi para debitur yang mengalami keterlambatan cicilan. Menanggapi perbuatan para debt collector jalanan tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum MBP Budi Purnomo menilai bahwa apa yang dilakukan para oknum debt collector dengan mengambil paksa unit debitur itu adalah masuk dalam perbuatan melawan hukum. Dibenarkan dan tidaknya ya. Yang jelas itu tidak dibenarkan oleh undang-undang karena dari putusan MK nomor 18 PUU tanggal 6 Januari 2020 telah dikabulkan uji materi terkait dengan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Jadi terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang citra janji atau wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme yang prosedur dalam hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Makanya dari itu pihak pelaku usaha itu dilarang keras, dalam arti dilarang keras itu satu, kredit atau pelaku usaha itu tidak boleh menentukan citra janji atau wan prestasi itu secara sepihak. Itu yang satu. Terus yang kedua itu kreditur pelaku usaha tidak bisa melakukan penarikan jaminan dari nasabah atau kreditur itu secara paksa. Terus yang ketiga itu jika nasabah atau debitur keberatan untuk diambil, maka penarikan harus dilakukan dengan cara mekanisme, yaitu di pengadilan negeri di mana kedudukan debitur bertempat tinggal. Makanya kan sering marak saat ini kan oknum ya, debt collector yang selalu menarik di jalan segala macam itu memang secara hukum itu tidak dibenarkan. Makanya kan kayak debitur misalkan ada penarikan ya contoh kecil satu lah, tanyakan bukti sertifikat fidusianya. Meski ada ancaman pidana perampasan, namun para debt collector ini tetap menjadi teror tersendiri bagi para debitur yang menunggak cicilan. Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari kepolisian
agar ada efek jera bagi para oknum debt collector yang mengambil secara paksa unit kendaraan debitur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi TV melaporkan.